Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar akan belajar terkait materi Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013 dengan bab 3 yaitu teks editorial. Untuk subbab ini subbab lanjutan dengan pertemuan sebelumnya. Subbab pertama yaitu subbab C tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan subbab D yaitu merancang teks editorial. Kali ini materi dan tujuan pembelajaran yang akan dibahas yaitu untuk kompetensi dasar 3.6 subbab C tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Materi pertama yaitu menganalisis struktur teks editorial, dan materi kedua yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.6 dengan subbab D merancang teks editorial, materi yang akan dibahas yaitu pertama menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual, kedua menyusun saran terhadap isu aktual, dan ketiga menulis teks editorial. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Bu Riza Fitrianingsih, guru Bahasa Indonesia. Baik, silakan disimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan menyimak dari awal hingga akhir, kalian dapat memahami dengan baik materi ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Oke, untuk subbab C yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Materi pertama menganalisis struktur teks editorial, dan materi kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Ada sebuah pernyataan bahwa editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Mengapa demikian editorial dijadikan sebagai masuk ke dalam jenis eksposisi? Karena editorial ini bertujuan untuk memaparkan dengan memberikan sebuah pendapat-pendapat. Jadi, editorial ini masuk dalam sejenis diskusi atau debat. Oke, untuk materi pertama tentang menganalisis struktur teks editorial. Supaya kita lebih paham ya, untuk membedakan teks editorial dengan teks lainnya dilihat dari segi strukturnya atau sistematika urutan teks. Pertama yaitu adanya pengenalan isu, kedua adanya penyampaian pendapat, dan yang ketiga adanya penegasan. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk bagian pengenalan isu yaitu sebuah pernyataan pendapat berisikan topik tentang sebuah permasalahan yang akan dibahas. Jadi di sini pengenalan isu itu penjelasan secara global terkait topik yang dibahas. Yang kedua, pada bagian penyampaian pendapat, di sini pendukung berupa fakta-fakta tentang topik yang diangkat sehingga memberi nilai objektivitas pada tulisan daripada sekedar opini belaka. Nah, meskipun ini berisi tentang pendapat-pendapat para ahli atau pendapat penulis, ini juga harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi tidak asal berpendapat ya. Kemudian bagian terakhir yaitu penegasan, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca atau pendengar semakin yakin dengan pandangan tersebut. Terkadang juga terdapat argumen yang disertai saran. Nah, dalam penegasan ulang ini berisi tentang simpulan dari isu yang telah disampaikan, kemudian ditambahkan dengan saran-saran atau harapan-harapan penulis dengan kata-kata persuasif yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar.
Oke, materi kedua yaitu kaitannya menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Untuk kaidah kebahasaan teks editorial, yang pertama yaitu terdapat kalimat retoris. Yang kedua terdapat kata populer. Ketiga terdapat kata ganti penunjuk. Keempat terdapat konjungsi kausalitas. Oke, yang pertama akan saya terangkan terkait dengan kalimat retoris. Kalimat retoris ini sering dibahas ya dalam teks-teks sebelumnya atau dalam kelas 11 juga ada, kelas 10 juga ada ya. Jadi ini sangat familiar sekali. Kalimat retoris ini merupakan kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Namun, kalimat retoris ini bertujuan untuk memberikan sengatan ya, atau bertujuan untuk menyinggung ya. Jadi tidak untuk dijawab tapi untuk perenungan dalam suatu hal. Misalkan sebuah kalimat, pernahkah kamu melihat surga? Nah, itu kan sebuah kalimat retoris ya, dimana kita tidak perlu menjawab, tapi kan dalam hati kita pasti akan membayangkan, yuk pernah ndak ya, pasti kan tersentuh. Nah, itu masuk dalam kalimat retoris. Yang kedua yaitu kata populer. Kata populer ini kata yang semua orang itu dapat memahami maknanya. Jadi secara umum kata yang sudah lazim digunakan, tidak menggunakan kata istilah bidang tertentu. Selanjutnya ada kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini memberikan keterangan ya tentang suatu hal, entah itu letak atau benda yang lainnya. Contohnya kata ganti penunjuk yaitu di sana, ini, itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini kata hubung yang menyatakan sebab akibat tentang suatu hal. Contoh kata hubungnya yaitu sebab, disebabkan oleh, akibatnya, diakibatkan, akibat, dan lain sebagainya. Itu ya termasuk konjungsi kausalitas, hubungan sebab akibat. Nah, 4 ini adalah kaidah kebahasaan yang perlu kalian perhatikan dalam penulisan teks editorial. Oke, selanjutnya kita beranjak pada subbab D, yaitu merancang teks editorial dengan 3 materi ya. Yang pertama, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Kedua, menyusun saran terhadap isu aktual. Dan yang ketiga, menulis teks editorial. Oke, sebuah pernyataan. Untuk menyampaikan pendapat, kamu harus mempunyai data yang cukup berkaitan dengan isu tersebut. Benar ya? Mengapa demikian? Ya karena kalau kita hanya bicara saja tanpa punya bukti ya namanya omong kosong ya, atau istilahnya itu hoax. Itu yang tidak boleh terjadi. Karena editorial ini memang sifatnya itu edit ya, namanya editorial kan pengedit ya. Pengedit itu berarti ada data-data yang sudah jadi dikumpulkan, kemudian diramu dan disajikan kembali data-data itu dengan bahasa yang baru. Itu namanya editorial. Materi yang pertama untuk subbab D yaitu menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Oke, bagaimana cara menyusun argumen? Langkahnya yang pertama yaitu menentukan isu aktual. Jadi kita harus menentukan isunya terlebih dahulu atau topik yang lagi dibicarakan dalam masyarakat itu apa. Bisa dengan mencari di internet ya atau sumber yang lainnya. Kira-kira topik atau isu atau persoalan yang terkini, yang aktual, faktual, dan kontroversial itu apa? Selanjutnya kita mencari dan melengkapi data dari berbagai sumber. Setelah kita mencari, mendapatkan
isu yang aktual, kita harus mencari sumber-sumber terpercaya ya. Jangan netizen-netizen yang tidak berbobot, nanti akan menimbulkan hoax. Jadi carilah sumber yang terpercaya. Contoh saja Liputan 6, Kompas, dan lain sebagainya yang bisa dipertanggungjawabkan datanya. Nah, setelah itu baru kita membuat argumen. Argumennya yang bagaimana? Ya bisa berupa penilaian, bisa berupa kritikan, bisa berupa prediksi, bisa berupa harapan, dan bisa pula berupa saran. Materi kedua yaitu terkait menyusun saran terhadap isu aktual. Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk argumen ya. Namun saran dapat disajikan berbeda-beda meski isu yang ditanggapi sama. Benar sekali ya. Jadi ada satu isu, kemudian sarannya banyak, itu sudah wajar ya. Ada isu satu, kemudian banyak pendapat juga, itu sudah wajar ya. Jadi tidak perlu kalian mendemo ya. Satu isu harus satu pendapat, tidak ya, karena setiap orang itu berhak berpendapat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun keyakinan itu harus disertai dengan bukti. Selanjutnya, nah, syarat pemberian saran yang baik itu yang bagaimana? Jadi kalian itu harus benar-benar menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalah. Bagaimana caranya supaya benar-benar memberikan sebuah solusi? Ya ketika kita memberikan sebuah pendapat ya yang serius ya, yang fokus. Tidak boleh ada gurauan. Karena nanti dikira kalian tidak serius dan apa yang kalian ucapkan itu tidak akan meyakinkan pembaca. Yang kedua, apa yang kalian berikan ya, sebuah keyakinan terkait dengan pendapat atau saran pemecahan masalah, itu kalian harus pelan dalam penyampaian ya, tidak boleh tergesa-gesa. Mengapa? Karena penerima saran itu mungkin posisinya itu tidak sesuai dengan hatinya. Jadi kalau ada kata-kata yang sedikit kurang berkenan, dia akan mudah emosi. Jadi kita harus memperhatikan kesantunan dalam memberikan sebuah saran. Tentunya dan pastinya sebuah saran itu harus praktis dan dapat dipraktekkan. Jangan sampai berbelit-belit ya, terlalu banyak saran, terlalu banyak langkah-langkah sehingga orang itu menjadi bingung ya dan tidak bisa dipraktekkan. Bagaimana sih maksudnya bisa dipraktekkan? Ya cara-cara yang sederhana yang tidak memberatkan penerima saran, tidak tidak terlalu membingungkan lah untuk pembaca atau yang diberikan saran itu. Dapat dipahami ya. Selanjutnya materi yang ketiga atau materi yang terakhir untuk subbab D yaitu menulis teks editorial. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks editorial yaitu yang pertama ya, kemukakan pengalaman pribadi dalam bentuk pernyataan yang menjadi sebuah tesis. Tesis ini gambaran umum ya. Buatlah sebuah pernyataan yang terlintas di pikiran kalian untuk dijadikan sebuah tesis. Tetap ya, topik harus ditentukan terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah pernyataan ini. Yang kedua yaitu berikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda dengan isu yang diangkat. Nah, mungkin dari sumber yang kamu lihat itu dari sudut pandang A atau dari sudut pandang kontra. Coba kamu berikan dalam sudut pandang pro atau yang sepakat. Kalau kontra tidak sepakat. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu angkatlah contoh-contoh yang akan mendukung sudut pandang kita. Jadi setelah kita menentukan sudut pandang ya, misalkan sumber A pro, kita mengambil kontra. Sumber yang lain itu mengangkat tentang dari segi politik, kita mengambil dari segi
agama. Misalkan kaitannya dengan virus COVID-19 ya. Banyak yang mengambil dari sudut pandang kesehatan ya terkait virus COVID-19. Kita mengambil dari segi agama. Kira-kira ada nggak segi agama dari pandemi COVID-19 ini? Itu ya, jadi kita berikan contoh-contohnya, dasar-dasarnya yang membuat pembaca itu yakin ya akan apa yang sudah kita jelaskan. Yang keempat yaitu memberikan alasan terhadap opini yang kita kemukakan. Jangan lupa ya, setelah kita memberikan contoh, kita harus memberikan sebuah alasan-alasan atau dasar-dasar yang logis, yang masuk akal, sehingga bisa meyakinkan pembaca. Setelah itu, paragraf terakhir hendaknya diakhiri dengan penegasan ulang akan tesis yang dikemukakan di awal. Akhir pula dengan catatan yang positif, bisa berupa saran atau kritik yang membangun. Ada sebuah pernyataan, periksa kembali ya teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi ada tambahan ya dalam memeriksa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kaidah kebahasaan ya yang terkait kalimat retorisnya, konjungsi kausalitasnya, dan lain sebagainya itu. Selain itu kita harus memperhatikan tanda bacanya ya, karena kalau tanda bacanya itu salah bisa bermakna berbeda pula. Serta kalimatnya sudah padu atau belum ya, susunan kalimat antar kalimatnya sudah sesuai apa belum ya. Jadi harus diperhatikan dengan saksama. Oke, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam konten belajar bahasa Indonesia kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada konten belajar berikutnya.